Apa kabar semua adik-adik? Sudah 4 bulan loh kita kebaktian online bersama. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, kalau memang adik-adik masih semangat, yuk untuk membuka kebaktian kita hari ini kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, walaupun sekarang kita dalam keadaan pandemi, tapi sukacita kita tidak boleh hilang ya setiap hari. Coba sekarang kasih senyum ke orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Entah itu papa, mama, atau kakak adik. Yuk kita kasih senyum terbaik. Nah sekarang ayo kita angkat pujian. Malas do uhurhu anggoham senyum-senyum. Senyum, malas do uhur anggoham senyum-senyum. Hai ho ho, ha 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 hi ho ha hi ho. Uhuru anggoham senyum-senyum, malas do uhuru anggoham senyum-senyum, malas do uhuru anggoham senyum-senyum. Hai ho ha ha hi ho. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu, karena dengan kuasa-Mu Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di dunia ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mempersatukan jemaat-Mu. Kami memohon kiranya melalui ibadah ini kami semakin mempercayai pimpinan Roh Kudus yang menuntun, mempersiapkan, dan yang menjadikan kami menjadi saksi-saksi yang benar, serta memantapkan setiap langkah kami dalam menyongsong kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekalian,
kita jangan merusak lingkungan kita dengan tubuh kita. Karena Tuhan pasti melihat apa yang kita perbuat. Adik-adik sekalian, yuk kita nyanyi hati-hati gunakan tanganmu. Yuk Bang. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan Dasatita. Dasatita kita pada hari ini adalah Dasatita yang ke-6. Ayo kita sama-sama mengucapkan ya. 1, 2, 3. Titah ke-6, jangan membunuh. Apa sih artinya isi dari Dasatita yang ke-6? Nah, sedikit kakak mau jelaskan nih. Jangan membunuh berarti kita harus menjaga, memelihara makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kenapa? Karena makhluk ciptaan Tuhan lainnya punya kehidupan. Nah, sekarang mari kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik sekalian, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian dengan judul Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan yang sungguh luar biasa
menopang kehidupan kami. Terima kasih atas ibadah kami hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dan saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya firman-Mu boleh kami pahami, kami mengerti dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Nats khotbah kita atau cerita hari ini diambil dari Ulangan pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai 20. Kakak ulangi lagi, Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Hanya 2 ayat, yaitu Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Kakak akan baca, dan bagi yang sudah memegang atau membuka Alkitabnya, silahkan diikuti dalam hati. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, hari ini tema kita adalah berjanji menjaga lingkungan. Pesan firman Tuhan hari ini buat kita adalah berjanji menjaga lingkungan. Lingkungan adalah tempat di mana kita tinggal, kita hidup, kita beraktivitas, dan tempat kita melakukan segala kegiatan kehidupan kita. Sehari-hari kita beraktivitas, melakukan apa saja, itulah lingkungan kita. Otomatis kita harus jaga supaya kita boleh hidup dengan baik. Lingkungan adalah ciptaan Tuhan. Adik-adik ketika masih kecil dulu yang sudah besar, pasti sering mendengar Allah menciptakan bumi ini dan segala isinya. Nah, segala isinya, bumi juga diciptakan untuk apa? Untuk melengkapi hidup manusia, supaya manusia itu boleh hidup dengan baik, dengan tenang, dengan damai sejahtera. Pada lingkungan kita ini selain manusia ada juga hewan, ada juga pohon-pohonan, banyak sekali pohon-pohonan, banyak sekali hewan, jenisnya pun sangat banyak. Dan semua itu harus kita pelihara, harus kita jaga supaya hidup kita lebih baik, supaya hidup kita lebih sempurna. Nats hari ini mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan kita itu. Lingkungan kita itu ada lingkungan di dalam rumah. Kalau lingkungan di dalam rumah berarti sekitar dalam rumah kita harus kita jaga supaya bersih. Misalnya adik-adik sering disuruh orang tua menyapu rumah, mengepel, kemudian membuang sampah pada tempatnya, melap debu-debu yang nempel di peralatan-peralatan rumah tangga, mencuci piring, mencuci peralatan-peralatan dapur dan sebagainya, termasuk mencuci pakaian, menyetrika dan sebagainya juga. Merapikan tempat tidur.
adik-adik, kakak percaya nih, adik-adik kalau sudah sekolah tentu sudah bisa merapikan tempat tidur. Setelah tidur, setelah bangun, pasti adik-adik berdoa dulu nih. Setelah berdoa pasti mulai menata tempat tidur, merapikan dengan baik. Itulah kalau anak Tuhan, anak yang teladan, anak yang baik. Kemudian juga setelah tempat tidurnya rapi, tentu nanti membersihkan tubuhnya, membersihkan badannya. Kemudian di kamar mandi juga gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air. Karena apa? Kalau airnya dibuang-buang, nanti pemborosan, membayar airnya mahal, orang tua kesulitan, dan lama-lama nanti kita menjadi kekeringan, gak ada air, kita kesulitan dan kita pasti tersiksa. Kemudian adik-adik, lingkungan di dalam rumah juga perlu kita jaga udaranya supaya bersih. Caranya bagaimana? Itu tadi, jaga kebersihan rumah kita masing-masing. Kemudian di luar rumah, kalau di luar rumah tentunya adik-adik banyak punya pepohonan, bunga atau ya kembang kata orang Jakarta ya. Banyak kembangnya dan kembangnya itu nanti menghasilkan bunga yang indah. Dan jangan dipetik-petik, karena apa? Kalau dipetik-petik nanti bunganya rusak, keindahannya hilang. Adik-adik tentu senang kalau di pagi hari melihat kembangnya semuanya berbunga cantik, ada merah, ada kuning, ada hijau daunnya, semuanya memberikan warna yang indah buat kehidupan manusia. Kemudian adik-adik juga tidak boleh untuk membuang sampah di halaman rumah sembarangan. Tentu rumah kita punya tempat sampah masing-masing. Buanglah sampah pada tempatnya. Sejak kecil kita sudah harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Menjaga lingkungan kita sendiri, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Jadi kalau sampai nanti di sekolah, di tempat-tempat ibadah, kemudian di mana saja kita berada, kalau sudah biasa punya rasa untuk membuang sampah pada tempatnya, pasti selalu terketuk. Karena apa? Matanya pasti sudah tidak enak melihat yang jorok, melihat yang kotor. Adik-adik juga harus rajin menyapu halaman, mengepel teras. Jadi kelihatan dari luar rumahnya segar, indah. Jadi mata kita pun sangat enak melihat. Dan dari segi kebersihan, ya kita lihat bersih itu harus kita lakukan setiap hari supaya kita boleh sehat. Jadi adik-adik, setelah kita dengar tadi beberapa yang kakak kemukakan, kita dituntut nih harus mengucap syukur atas ciptaan Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita. Banyak sekali ciptaan Tuhan yang berbagai ragam. Semuanya Tuhan ciptakan untuk mendukung hidup kita, menyempurnakan hidup kita. Jadi kita harus menjaganya. Kalau kita sering lihat di televisi, banyak orang yang membakar hutan, akhirnya penuh dengan asap, sehingga pesawat terbang tidak bisa menuju kota tersebut. Siapa yang dirugikan? Tentu kita sendiri. Pernah kejadiannya di Pekanbaru misalnya, di Jambi, dan banyak sekali. Kemudian ketika manusia juga menebang pohon dengan sembarangan, akhirnya menyebabkan longsor, akhirnya nggak bisa lewat. Kakak pernah nih mengalami pergi ke Prapat, tiba-tiba malam itu hujan, kami belum pulang. Malam itu terjadi longsor di Prapat. Kakak nggak bisa pulang. Kakak ketakutan, kakak khawatir karena besok harus berangkat ke Jakarta. Tiket sudah dibeli. Aduh, bagaimana ini? Tapi untungnya mereka di sana, Pemda di sana cepat membersihkan. Akhirnya jam 5 pagi kami boleh lewat. Itu contoh nyata adik-adik. Kenapa longsor? Karena banyak orang yang tidak bertanggung jawab menebang pohon sembarangan di sana. Adik-adik jika melihat juga
banyak sampah, banyak lalar, akhirnya ada bakteri, ada virus dan kuman penyakit lainnya. Kalau lalar sudah hinggap di dalam makanan yang disampah, tiba-tiba lalarnya lagi hinggap di makanan kita makan, akhirnya bakteri masuk ke dalam tubuh kita, menyebabkan kita menjadi sakit. Adik-adik, tentunya kita tidak mau sakit kan? Pasti kita ingin sehat. Karena itu kita harus menjaga lingkungan kita. Kita juga mau hidup kita nyaman, tidak banjir dan tidak terganggu oleh bencana-bencana. Karena itu mari kita jaga lingkungan kita. Saat ini adik-adik sebentar akan melihat video tentang menjaga kebersihan. Hai teman-temanku semua yang menonton video ini. Menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah itu penting loh. Mari kita jaga dan bersihkan lingkungan kita yuk, agar tidak kotor seperti ini. Dan lingkungan yang kotor akan berdampak pada kesehatan. Penyebabnya adalah sampah yang menumpuk akan menjadi sarang nyamuk seperti ini. Dan inilah beberapa dampak lingkungan yang kotor, seperti diare, DBD, bahkan penyakit kulit lainnya. Dan semua itu dapat kita cegah dengan yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Seperti di contoh. Yang kedua, membersihkan halaman rumah. Dan yang ketiga, melakukan kerja bakti bersama seperti itu. Dan yang keempat, menanam berbagai tanaman dan tumbuhan hijau seperti ini. Dengan kita menanam tumbuhan seperti ini, lingkungan kita lebih terasa sejuk dan lain-lain. Dengan ini, manfaat kita menjaga lingkungan sekitar kita ialah: yang pertama, terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Dan yang kedua, lingkungan yang menjadi sejuk. Dan yang terakhir, dan lebih tenang menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan ini manfaatnya sebagai berikut. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan ini milik kita bersama. Ya, adik-adik sudah menonton videonya kan ya? Sangat-sangat berguna bagi kita. Setelah menonton video animasi tadi, maka kita dituntut supaya berjanji menjaga lingkungan. Mari kita semua anak sekolah minggu Resort Cengkareng Jakarta Barat ini, anak sekolah minggu GKPS Cengkareng, anak sekolah minggu GKPS Kana, anak sekolah minggu GKPS Kebun Jeruk, untuk selalu ikut menjaga lingkungan. Tentunya sesuai dengan porsi kita masing-masing, sesuai dengan umur kita masing-masing. Anak kecil berarti sudah bisa buang sampah ke dalam keranjang sampah. Kalau sudah semakin besar, sudah bisa membersihkan lantai, sudah bisa mencuci piring, sudah bisa menyapu halaman. Anak yang lebih besar lagi, remaja, sudah bisa melakukan banyak hal dan menjadi teladan bagi adik-adiknya.
Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Kakak percaya dengan janji kita tadi, kita sudah semangat dalam hati untuk menjaga lingkungan kita, karena lingkungan yang sehat akan membuat kita lebih bahagia. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami harus menjaga lingkungan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ingatkan kami, ajari kami Tuhan, supaya kami selalu siap untuk ikut menjaga lingkungan kami. Menjaga lingkungan kami di rumah, di luar rumah, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan Engkau selalu membimbing kami lewat Roh Kudus-Mu untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Kami boleh menunjukkan sifat yang baik, membuang sampah di tempat yang sudah disediakan supaya lingkungan kami bersih. Bapa, saat ini Tuhan kami masih bergumul Bapa untuk kondisi negara kami yang sedang dilanda COVID-19. Tuhan Yesus, jauhkan Tuhan virus-virus itu dari negara kami, begitu juga dari lingkungan kami, supaya kami boleh bersekolah minggu Tuhan ke gereja. Kami rindu teman-teman kami Tuhan, kami rindu guru sekolah minggu, kami rindu Tuhan bersekutu dengan Engkau lewat ibadah sekolah minggu kami di gereja. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik buat kami. Ajari kami Tuhan selalu berdoa kepadamu, karena kami percaya jika kami semua mendoakan, Tuhan pasti mendengar doa kami. Bapa di surga, berkati setiap orang tua kami Tuhan dalam mencari nafkah, mencukupkan segala yang perlu buat kebutuhan keluarga kami, mencukupkan biaya pendidikan kami. Begitu juga berikan kesabaran kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu ini untuk mengajari anak mereka di rumah, karena pada masa COVID ini semuanya harus belajar dari rumah. Tuhan Yesus, tolong Bapa, beri semangat kepada seluruh anak sekolah minggu untuk boleh belajar dari rumah dengan serius, sehingga tidak mengurangi Tuhan kepintaran mereka, sehingga tidak mengurangi Tuhan cara belajar mereka boleh sama seperti di sekolah. Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Begitu juga dalam segala apapun yang kami hadapi, Tuhanlah yang beserta kami. Banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan dalam hidup kami, ampuni kami Bapa. Kiranya Tuhan selalu mengasihi kami, memimpin hidup kami, karena kami tahu kami adalah anak kekasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, tadi kita udah dengar khotbah yang dibawakan oleh kakak kita. Nah, sekarang berarti kita tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat, dan kita harus terus melakukan hal-hal yang baik untuk menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Ingat, apa yang kita perbuat selalu Tuhan lihat. Jadi kita harus selalu melakukan perbuatan yang baik. Yuk kita angkat satu pujian, Mata Tuhan Melihat. Yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Wahyu 9 ayatnya yang keempat. Ayo dibuka Alkitabnya ya. Wahyu 9 ayatnya yang keempat. Dan kepada mereka
dipesankan supaya jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohonan, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Adik-adik, kita akan mau bawa persembahan. Sudah disiapkan belum persembahannya? Yuk kita siapkan. Sebelum kita memulai persembahan, yuk kita angkat sebelah tangan kita. Kita angkat tangannya dan kita ucapkan sama-sama. Ku berikan persembahan ini untuk kerajaan Allah. Yuk kita nyanyi, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan tonggo, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganup. Pasada uhur nami, aseto rangganup. Seng boy dalanon nami, salakah natorsa. Dopham hasoman nami, torang agehuja. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di
Terima kasih adik-adik. Salam.